Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Materi untuk kelas 4 SD atau MI. Tujuan belajar kita yakni mengidentifikasi bunyi, menemukan sifat-sifat bunyi melalui percobaan, serta mengidentifikasi indera pendengaran. Materi ini merupakan muatan IPA tentang bunyi. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Ternyata bunyi merupakan sesuatu yang berasal dari benda yang bergetar. Apa saja syarat terjadinya bunyi? Pertama, harus ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media perantara atau media penghantar. Yang ketiga, harus ada pendengar. Benda yang bergetar dan bisa menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Di antaranya ada kendang, gitar, angklung, dan tifa. Masing-masing alat musik ini memiliki cara yang berbeda untuk menghasilkan bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang percobaan bunyi. Ternyata bunyi bisa merambat melalui beberapa medium. Perhatikan percobaan pertama. Pada medium pertama yang digunakan adalah pipa atau selang. Siswa bisa berbunyi atau bersuara kemudian didengarkan oleh teman yang satunya. Nah, bunyi ini merambat melalui udara atau benda gas. Pada percobaan kedua, siswa atau anak menggunakan tali untuk merambatkan bunyi. Terbukti bahwa saat salah satu bersuara, maka teman yang lain bisa mendengarkan. Hal ini membuktikan bunyi merambat melalui benda padat, yakni tali atau senar. Yang ketiga, percobaan kali ini menggunakan air. Nah, saat seorang siswa mengetuk batu pada pinggir ember, siswa tersebut bisa mendengarkan bunyi ketukan saat dia mendengarkan melalui corong yang dimasukkan ke dalam air. Ini berarti bunyi bisa merambat melalui benda cair. Urutan medium yang paling cepat merambatkan bunyi yang pertama yakni benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Mengapa? Karena susunan partikel zat padat lebih rapat dari zat cair. Susunan partikel zat cair lebih rapat dari susunan partikel udara. Maka, urutan medium paling cepat untuk merambatkan bunyi dari partikel yang lebih rapat menuju ke partikel yang lebih renggang, padat, cair, gas. Nah, anak-anak, ternyata bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa atau ruang hampa udara. Contohnya di luar angkasa. Sekarang kita belajar sifat-sifat bunyi yang lain. Anak-anak perlu ketahui, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Arah rambat dan arah getar bunyi sejajar dan searah. Sifat yang kedua, bunyi membutuhkan media untuk merambat. Yang ketiga, sifat bunyi dapat dipantulkan. Dan yang keempat, bunyi dapat diserap. Anak-anak bisa melihat bahwa bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan berikut. Di antaranya ada wol, spons, kertas, busa, goni, karet, karpet, serta kain. Salah satu penerapan bunyi bisa diserap adalah pembangunan gedung bioskop. Sifat bunyi yang memantul terdapat dua jenis. Bunyi pantul yang pertama kita namakan gaung.
Bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ini merupakan perbedaan gaung dan gema. Datangnya bunyi pantul jika gaung ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Sedangkan bunyi pantul pada gema datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jarak sumber suara atau sumber bunyi dengan penghalang pada gaung, jarak sumber suaranya dekat dengan penghalang. Pada gema, jarak sumber suara jauh dengan penghalang. Dan bunyi pantul gaung tidak jelas terdengar. Pada gema jelas terdengar 2 kali. Manfaat gaung biasanya merugikan, sedangkan untuk gema menguntungkan. Salah satunya untuk mengukur kedalaman laut. Sekarang belajar tentang jenis-jenis bunyi. Yang pertama infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Hewan-hewan yang nomor 1 merupakan hewan yang bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi sangat rendah, yakni kurang dari 20 Hz, atau jenis bunyi infrasonik. Sedangkan nomor 2, manusia merupakan makhluk yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik, yakni frekuensi bunyi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan nomor 3 yakni hewan lumba-lumba mampu mendengarkan jenis bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang sangat tinggi, memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Sekarang kita belajar tentang indera pendengaran pada manusia, yakni telinga. Urutan bunyi masuk ke dalam telinga manusia hingga bunyi bisa diterima otak, yakni gendang telinga, tulang pendengar, telinga bagian dalam, ujung saraf, dan otak. Ini adalah anatomi telinga. Terdapat 3 bagian telinga, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian dari telinga diantaranya daun telinga, saluran luar, tulang pendengaran, tulang martil, landasan, sanggurdi, kemudian ada gendang telinga, ada saluran eustasius, kemudian ada rumah siput atau koklea, serta ada ujung saraf. Ini adalah ujung saraf. Nah, fungsi dari rumah siput atau koklea yakni menerima getaran suara, sedangkan fungsi saluran eustasius yakni menjaga keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam telinga. Kita harus merawat indera pendengaran kita karena itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari seringlah membersihkan telinga secara teratur dan dengan cara yang benar. Jangan gunakan benda keras untuk membersihkan telinga. Gunakanlah benda yang lembut seperti kapas untuk membersihkan telinga. Hati-hati saat membersihkan telinga, jangan sampai kita memasukkan benda tersebut terlalu dalam hingga mengenai gendang telinga. Gendang telinga bisa rusak karena hanya memiliki selaput yang sangat tipis. Demikian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.